Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Salwa dengan NIM J21024017772. Di sini saya akan memberikan kepada teman-teman itu mengenai edukasi bagaimana metode kontrasepsi. Di mana tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk mengetahui dan menggali seberapa jauh pemahaman teman-teman mengenai metode kontrasepsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 10 poin mengenai metode kontrasepsi. Di mana 10 poin itu adalah pengertian metode kontrasepsi, kemudian jenis alat kontrasepsi, efektivitas alat kontrasepsi, keuntungan alat kontrasepsi, dan ada efek samping alat kontrasepsi. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja alat kontrasepsi? Kemudian ada indikasi alat kontrasepsi, kontraindikasi alat kontrasepsi, cara penggunaan atau pemakaian alat kontrasepsi, dan yang terakhir yaitu waktu kembali periksa setelah menggunakan alat kontrasepsi. Baik, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah apa sih metode kontrasepsi itu? Nah, metode kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan menghambat terjadinya pembuahan atau implantasi atau pertemuan sperma dengan sel telur. Tujuan dari tujuannya itu adalah untuk membantu pasangan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran sesuai kondisi kesehatan dan kebutuhan keluarga. Yang kedua ada jenis alat kontrasepsi. Nah, di sini tuh ada yang namanya hormonal, non hormonal dan sederhana. Hormonal itu adalah kontrasepsi mengandung hormon untuk mencegah evaluasi atau menggentalkan lendir serviks. Contohnya itu ada pil KB, suntik KB, implan, dan alat kontrasepsi hormonal darurat. Yang kedua ada non hormonal, yaitu tidak mengandung hormon. Kemudian itu bekerja secara mekanik atau fisik. Contohnya IUD, AKDR, tembaga, kemudian kondom pria, kondom wanita, diafragma, dan spermisida. Yang selanjutnya itu ada eh, alat kontrasepsi sederhana, yaitu metode tradisional berdasarkan kesadaran masa subur tanpa alat atau obat. Contohnya pantang berkala atau menggunakan kalender, metode suhu basal tubuh, kemudian metode lender cervix yaitu Billings, kemudian metode eh, senggama terputus. Yang ketiga itu efektivitas alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada namanya hormonal. Untuk implan itu lebih dari 99% itu efektif. Kemudian suntik 94 sampai 99% efektif. Kemudian pil KB 91 sampai 99% efektif, yaitu tergantung kepatuhan. Kemudian non hormonal IUD tembaga lebih dari 99% itu efektif. Kemudian kondom pria 85 sampai 98% itu efektif, kondom wanita 79 sampai 95% itu efektif. Kemudian diafragma atau spermisida 88 sampai 94% efektif. Kemudian untuk yang sederhana efektivitasnya itu lebih rendah 75 sampai 88% dan sangat tergantung pada ketetapan penghitungan masa subur serta kedisiplinan pasangan. Selanjutnya ada keuntungan alat kontrasepsi. Nah, keuntungannya itu ada beberapa. Ada beberapa yaitu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian membantu merencanakan jumlah dan jarak kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, selanjutnya menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Setelah itu, beberapa metode memiliki manfaat tambahan seperti mengatur siklus haid, mengurangi nyeri haid, atau menurunkan risiko kanker tertentu. Selanjutnya itu praktis, aman, dan dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan. Yang kelima ada efek samping efek samping alat kontrasepsi. Nah, efek sampingnya itu bisa dari yang ringan hingga sedang dan biasanya sementara.
yaitu ada yang hormonal, efek sampingnya itu bisa mual, sakit kepala, perubahan berat badan, nyeri payudara, perubahan suhu hati, dan spotting. Untuk yang IUD, efek sampingnya ada kram perut, perdarahan lebih banyak saat haid, terutama ketika awal penggunaan IUD. Yang ketiga ada kondom, biasanya itu efek sampingnya alergi lateks, itu jarang tapi biasanya terjadi. Kemudian rasa tidak nyaman. Untuk metode sederhana, tidak ada efek samping fisik namun membutuhkan disiplin tinggi. Selanjutnya, yang keenam, cara kerja alat kontrasepsi, teman-teman. Yang pertama itu hormonal, mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk dan menipiskan dinding rahim sehingga sulit terjadi implantasi. Kemudian IUD, cara kerjanya itu tembaga menghambat kemampuan sperma membuahi sel telur dan mencegah implantasi. Untuk kondom menghalangi sperma masuk ke dalam rahim. Kemudian diafragma dan spermisida yaitu menutup serviks dan spermisida membunuh sperma. Selanjutnya itu ada metode sederhana yaitu menghindari hubungan seksual pada masa subur wanita. Yang ketujuh ada indikasi alat kontrasepsi. Nah, yang pertama, wanita atau pasangan yang ingin menunda kehamilan. Yang kedua, wanita atau pasangan yang ingin membatasi jumlah anak. Yang ketiga, pasangan dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Yang keempat, kondisi medis tertentu yang memerlukan pengaturan kehamilan. Yang terakhir, remaja yang sudah menikah dan ingin merencanakan kehamilan di masa depan. Nah, yang kedelapan, kontraindikasi alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada hormonal kombinasi, pil kombinasi untuk kombinasi patch, yaitu riwayat trombosis, hipertensi tidak terkontrol, migrain dengan aura kanker payudara, perokok usia lebih dari 35 tahun. Selanjutnya IUD, infeksi panggul aktif, pendarahan genital yang belum jelas, kanker serviks atau rahim, kemudian alergi tembaga. Yang untuk implan kanker payudara aktif, kalau kondom alergi lateks berat, dan yang terakhir metode sederhana gangguan siklus haid yang membuat sulit menentukan masa subur. Nah, yang kesembilan, cara penggunaan atau pemakaian alat kontrasepsi. Nah, yang pertama itu ada pil KB. Nah, cara digunakannya itu diminum setiap hari pada waktu yang sama. Kemudian suntik KB diberikan sesuai jadwal, biasanya 1 bulan atau 3 bulan. Implan dipasang di bawah kulit lengan atas oleh tenaga kesehatan. Untuk IUD dipasang di dalam rahim oleh tenaga kesehatan. Kondom pria dipasang sebelum hubungan seksual. Kemudian itu pasangan harus memastikan tidak sobek dan digunakan sekali pakai. Kondom wanita dipasang di dalam vagina sebelum hubungan seksual. Kemudian ada diafragma dan spermisida yaitu dipasang menutupi serviks dan digunakan sesuai petunjuk. Dan yang terakhir, metode sederhana, catat siklus haid, kenali masa subur, dan hindari hubungan seksual pada masa subur. Nah, dan yang terakhir yaitu waktu kembali periksa. Eh, untuk pil KB yaitu kontrol jika ada keluhan atau minimal 1 kali dalam setahun. Untuk suntik KB sesuai jadwal suntikan berikutnya. Eh, Kemudian implan kontrol jika ada keluhan atau sebelum masa pakai habis. Biasanya itu untuk implan ini 3 sampai 5 tahun tergantung jenisnya, teman-teman. Kemudian IUD kontrol 1 bulan setelah pemasangan, lalu setiap 6 sampai 12 bulan atau jika ada keluhan, nyeri, pendarahan, tidak normal atau benang hilang. Terus kondom atau diafragma itu kontrol bila ada keluhan atau pertanyaan. Dan yang terakhir itu metode sederhana, evaluasi jika siklus haid tidak teratur atau terjadi kehamilan. Baik teman-teman, untuk pemaparan edukasi tentang metode kontrasepsinya,
sudah selesai dan saya harap dengan penyuluhan ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih cara kerja alat kontrasepsi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.